Katanya, komunikasi sudah dilakukan sejak retreat di Bogor. Katanya, sudah banyak berkoordinasi dengan pihak-pihak di pusat. Tapi jika benar semua itu terjadi, mengapa justru presiden yang harus taken in press? Mengapa wakil presiden yang harus turun tangan mengurus distribusi BBM? Mengapa anggota DPR RI yang harus datang dan menegur langsung kondisi lapangan? Dan akhirnya, masyarakat pun tahu harus berterima kasih kepada siapa. Ketua adat dan seluruh masyarakat Enggano menyampaikan terima kasih kepada Bapak Sufmi Dasko Ahmad yang telah mendengar langsung suara mereka dan menyampaikannya dengan tegas kepada Presiden Prabowo. Bukan hanya mendengar, tapi memastikan negara hadir. Sementara yang dekat, yang punya kewenangan langsung di wilayah ini, hanya muncul lewat pernyataan. Kalau semua sudah dikomunikasikan sejak awal, kenapa rakyat tetap menderita selama berbulan-bulan? Pernyataan itu bukan bentuk tanggung jawab, tapi justru mencerminkan sikap lepas tangan. Bukan hadir sebagai pemimpin, tapi tampil belakangan dengan klaim seolah semua sudah diperjuangkan. Padahal sejak awal, suara rakyat sudah lantang. Penangkalan alur pelabuhan Pulau Bae bukan cerita baru. Ini sudah jadi masalah sejak Maret. Dan dampaknya bukan ringan. Logistik lumpuh, distribusi BBM macet, dan ribuan warga Enggano terisolasi. Dan di tengah semua itu, kita justru mendengar kabar anggaran miliaran untuk proyek kampung nelayan. Bukan berarti bantuan itu salah, tapi apa urgensinya ketika kapal pengangkut ikan saja tak bisa masuk pelabuhan? Ini bukan lagi soal siapa bekerja lebih keras, tapi soal siapa yang benar-benar hadir saat rakyat butuh. Ketika pusat yang jauh bisa cepat merespon, sementara daerah yang dekat justru lamban dan sibuk menyelamatkan citra, maka sebagai rakyat, kita patut malu. Malu karena suara rakyat lebih didengar di istana ketimbang di kantor pemimpin terdekat. Malu karena ketika krisis datang, yang terlihat hanya saling lempar peran, bukan gotong royong kepemimpinan. Kita harus malu, karena yang paling menyakitkan bukan saat bencana datang, tapi saat pemimpin tak merasa bertanggung jawab atasnya. Saya Rio Kajut dan ini Suara Raffesia, media Nurani Bengkulu, yang siap bangkit, yang tidak akan diam. Mari belajar memanusiakan manusia. Ingat, diskusikan apapun itu, tapi tetap pakai adab.